kita akan bicarakan satu materi ini, buatan melanjutkan kita akan bicarakan materi tentang kepedulian. Supados kula panjenengan saya menjadi orang yang peduli lah. Misalkan kita mendengar saudara kita tenturi terkena musibah, langsung kita menjadi orang yang paham apa yang harus kita kerjakan, rasah dikongkon kita bergerak beramal. Itu watak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka Rasul kita Muhammad SAW dikisahkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul kita itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan tidak pernah menolak ketika ada seseorang yang meminta tolong kepada Rasul kita Muhammad SAW. Tidak pernah. Datang jam 12 bengi sekalipun wis prasasat ngoten niku, maka Rasul kita tidak akan menolak. Kalau Rasul kita tidak punya, maka beliau akan menyampaikan beliau tidak punya. Ya. Tetapi kalau Rasul kita punya meskipun sedikit, falan udakhirahu ankum, kata Rasul kita, aku tidak akan pernah menyimpan dan menahannya dari kalian semuanya. Itu sifat Nabi kita Muhammad SAW. Maka orang-orang yang beriman itu karena diikat dengan kekuatan iman, kesetiaan iman, maka ketika ada sekelompok muslimin di satu tempat yang letaknya ribuan atau puluhan ribu kilometer, dia akan peduli. Kenapa? Itu bagian dari melaksanakan sunnah yang dikerjakan Nabi kita Muhammad SAW. Dan Islam mengajarkan hal itu, hadirin sekalian, rasadhanillah wa iyyakum. Kita mulai dari hadis Rasul kita Muhammad SAW. Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW paling sabda an Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Rasul kita bersabda bahwa Islam itu an-nasihah. Nasihat di dalam hadis ini nasihatul qalb, kesetiaan. Jangan dimaknai nasihatul lisan nggih. Karena Allah tidak butuh diberi nasihat lisan. Nabi kita itu dijaga oleh Allah untuk ada di atas jalan kebenaran, maka dia tidak membutuhkan nasihatul lisan. Ya, kecuali memang Rasul kita terbuka untuk menerima masukan, sebagaimana ketika peristiwa perang Badar atau perang Khaybar. Tetapi secara umum Rasul kita dibimbing oleh wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kulna, kami para sahabat bertanya, liman, ya Rasul, Islam itu kesetiaan untuk siapa? Nasihatul qalb untuk siapa? Qala, maka Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillah. Islam itu kesetiaan untuk Allah. Setia itu apa? Selalu ada setiap saat. Kalaupun toh misalkan fisiknya jauh, maka hatinya dekat. Tetapi seorang mukmin tidak akan pernah fisiknya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ora bakal. Hatinya dekat dan fisiknya dekat. Maka orang mukmin itu hatinya tunduk patuh kepada Allah dan fisiknya tunduk patuh kepada Allah. Dekatnya orang mukmin kepada Allah dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wali kitabihi, dan Islam itu kesetiaan untuk kitabullah. Bentuknya apa? Satu, diimani, dibenarkan. Yang kedua, dilaksanakan. Yang ketiga, dijaga kehormatannya. Jadi kalau kemudian beberapa tahun yang lalu kaum muslimin marah pada waktu ada orang yang mengolok-olok atau mempermainkan satu ayat di dalam Al-Quran dengan mengatakan jangan mau kalian dibodohi oleh surat Al-Ma'idah ayat ke-54 misalkan, atau surat Al-Ma'idah ayat keberapa wis Bapak ya. Nek sebenarnya 52 ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan mau kalian dibodohi, marah kaum muslimin. Masalah nanti orang menganggap itu ada urusan politik, urusane awake dhewe. Tugas kula panjenengan sami adalah menjaga kehormatan Al-Qur'an. Mungkin ada di antara orang yang mengatakan, "Loh, Allah itu ora butuh dijaga." Nggih, tetapi kita menjaga dan membela Al-Qur'an itu bukti keberpihakan kita kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini penting loh, nggih. Panjenengan bika wonten ing surat An-Nisa ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard
Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Innalladzina tawaffahumul malaikatu, sesungguhnya orang yang dimatikan oleh malaikat zalimi anfusihim, dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Qalu fima kuntum, mereka ditanya oleh malaikat ketika kalian mati dalam keadaan zalim itu kalian di mana? Qalu kunna mustad'afina fil ard, mereka mengatakan kami ini orang-orang yang lemah di muka bumi ini. Maka malaikat bertanya, kenapa kalian tidak mau berhijrah sedangkan bumi ini luas? Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam. Lajeng Allah ngendika orang itu tempat kembalinya neraka jahanam. Ayat ini turun berkenaan dengan sekelompok orang muridnya Nabi Muhammad yang tidak mau ikut hijrah ke Madinah, sedangkan mereka punya kemampuan dan punya kelapangan untuk berhijrah, tetapi tidak mau berhijrah. Pada waktu perang Badar mereka dipaksa oleh orang-orang kafir Quraisy untuk bergabung dengan barisan mereka, sehingga ketika perang Badar mati salah seorang di antara mereka. Di dalam satu riwayat disebutkan beberapa orang muridnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini pada waktu sampai di Badar hanya berdiri mematung, tidak memegang senjata, tidak membawa pedang, tidak membawa tombak. Ya kenapa? Ya serba salah. Nek mereka bergabung dengan pasukan Quraisy, ikut berperang melawan Rasul, ciloko. Karena mereka melawan agama yang benar. Tetapi kalau mereka bergabung dengan Rasul, waduh ya ciloko yuan. Kenapa? Karena di kampung halaman mereka punya keluarga, mereka tinggal bersama dengan orang-orang Quraisy. Karena serba salah apa yang dikerjakan, ngadeg jegegeg. Nek le ngadeg neng pinggir dalan ya paling meng kena bledog. Nek le ngadeg neng pinggir wit kambil ya paling ketiban kambil gitu Bapak nggih. Kalau ngadege neng pinggir warung sate ya paling mambu sate sing seger Bapak nggih. Ning nek le ngadeg neng tengah-tengah medan perang ya kesamplung pedang, nek mboten ya kena tombak. Akhirnya kemudian salah satu di antara beberapa orang muridnya Nabi Muhammad itu kena pedang, entah tombak, entah panahnya kaum muslimin, mati Bapak. Dan kematian orang itu diketahui oleh para sahabat. Karena begitu perang selesai dimenangkan oleh kaum muslimin, mereka melihat satu persatu jenazahnya. Wih, jebule ada teman mereka yang tidak ikut hijrah ke Madinah mati di tangan mereka. Geger kaum muslimin, sedih. Tapi kemudian kesedihan itu dijawab oleh Allah dengan menurunkan ayat itu. Allah mengatakan faulaika ma'wahum jahannam. Orang itu tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Kenapa? Dosanya apa? Apa mereka berkata bohong, dosa besar? Mboten. Apa mereka berzina? Mboten. Apa mereka mabuk? Mboten. Apa mereka membunuh kaum muslimin? Mboten. Apa dosa mereka? Para ulama ahli tafsir itu menyampaikan dosanya yaksuru sawadal kafirin, karena mereka memperbanyak jumlah pasukannya orang kafir. Jadi pada waktu kaum muslimin berkonflik dengan orang kafir, mereka salah berpihak. Ya ciloko Bapak-bapak. Pausiku bawa yang namanya Pramila ya tadi kita sampaikan surat Al-Maidah 51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kau jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali pemimpin kalian. Ya meskipun penista Quran mengatakan jangan kalian mau dibodohi oleh surat Al-Maidah 51.